Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanjung selamat pekannya mana, anak belanak dalam bejana. Doa selamat untuk semua sahabat yang di sana. Semoga bahagia, berkah dan semakin kaya. Saya membaca testimoni dan orang bertanya kepada saya, Ustadz, saya udah mengamalkan surat Al-Waqiah. Yang pertama dulu mengamalkan udah bertahun-tahun. Saya nggak pernah menggunakan uang bank sejak PHK. Saya juga nggak punya libat utang piutang dengan orang lain. Setiap waktu saya mengamalkan ibadah dengan baik, tapi ini sedekah aja udah sampai 22 juta beberapa tahun lalu dibilangnya. Nah, kemudian saya belum, malah dalam 1 tahun itu saya lebih banyak nggak dapat uang, turun aja pendapatan, bahkan nggak dapet. Padahal saya amalkan surat Al-Waqiah udah terus menerus. Nah, yang kedua, Ustadz, saya sudah mengamalkan surat Al-Waqiah sudah 3 tahun. Heran juga saya, kok udah 3 tahun. Jangankan 3 tahun, saya kurang dari 40 hari rezeki bertubi-tubi. Sebelah mana salahnya? Coba sebelah mana salahnya? Siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, insya Allah tidak terkena penyakit pakoh. Ustaz Abdul Somad ngomong begitu juga. Apa itu penyakit pakoh? Beliau menceritakan pakoh itu kesusahan, kemiskinan, banyak sekali tanggungan-tanggungan, itu penyakit pakoh. Jadi di mana salahnya? Saya pun heran juga, mengamalkan mengamalkan surat Al-Waqiah itu, setahu saya itulah yang paling. Bahkan nih kan saya dengar ada seorang ulama mengatakan membaca surat Al-Waqiah itu setara dengan kerja 24 jam, bahkan beliau katakan. Kalau kita mengamalkan surat Al-Waqiah, insya Allah Allah mudahkan rezeki kita. Cuma begini, saya mau berpesan, amalan ini di surat Al-Waqiah ini dijadiin wiridan. Wiridan tuh apa? Wiridan tuh dikerjain setiap hari. Habis sholat kita baca, habis sholat kita baca. Nah, kalau nggak habis sholat bagaimana? Ya malam habis asar kita baca misalnya 10 kali, habis asar kita baca lagi, habis maghrib kita baca lagi 10 kali, nanti malam kita baca lagi 20 kali, 40 kali. Udah bukan saya aja yang ngamalin, orang udah banyak. Tapi ini kenapa? Bahkan kalau cerita saya sendiri kan, pengalaman pribadi itu udah mau bilang bagaimana lagi, yang namanya surat Waqiah udah memang memang betul-betul kenyataan yang ada, saya mengamalkan, dan juga berkah dan keromahnya itu menggampangkan rezeki, bahkan yang gak kepikir-pikir, gak karena kepikir gitu. Suatu saat saya tiba-tiba dikasih sama orang kesempatan, peluang segala macam, kan urusan jadi gampang aja lah membaca surat Al-Waqiah. Coba bayangin, tiba malam-malam saya ketemu orang, ngobrol-ngobrol tentang di jalan, orang nggak kenal, karena satu mobil dan berhari-hari seperjuangan lah lamanya. Ngobrol-ngobrol ketemu di rumah makan, dia bertanya tentang masalah haji. Karena saya waktu itu masih mahasiswa, alhamdulillah itu ada aja digenggemin. Saya ke rumah kawan nih, mau pulang, digenggemin sama kawan. Kemudian pokoknya saya ya, anehnya begini, kalau membaca surat Al-Waqiah biar gimana pun tetap dapat. Yang namanya duit itu tetap dapat gimana pun juga. Apabila bacanya di atas 40 kali. Pernah saya dulu kan, saya ini memang gak dapat duit gimana pun juga kata saya. Siapa yang bilang sebelum jam 7 saya udah dapat? Aneh kan? Itu malamnya karena membaca surat itu yang kagak ada wasilahnya tuh. Nggak ada wasilahnya, nggak tahu apa-apa. Apalagi yang ada wasilahnya para pedagang. Mungkin kita koreksi di mana salahnya. Barangkali pertama, mengamalkan surat Al-Waqiah mungkin belum tentu juga 3 tahun terus menerus gitu, belum, itu bukan mudah loh, berat loh. Mengamalkan surat Al-Waqiah 40 kali setiap hari aja sama 40 hari itu berat loh, belum tentu kita mampu. Sebagaimana kita sholat subuh jamaah terus sama 40 hari itu nggak pernah ketinggalan imam, itu berat, bukan mudah itu. Kadang-kadang di hari ke-37 ada aja, di hari ke-28 ada aja gangguan kita, tetap ada gitu. Makanya kalau saya punya catatan, saya buat catatan gitu kan, terus saya catat jam apa ini, hari ini berapa, kalau kurang kita tambah, kalau lebih belum masih ada waktu kita tambah lagi, terus menerus.
dijadiin wiridan, namanya juga wiridan. Kita habis itu kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita selipin doa kita antara sholawat. Kenapa? Kalau sholawat kan amalan yang tidak ditolak. Mudah-mudahan doa kita juga ngikut di situ. Antara 2 salawat, antara 3 salawat di tengah-tengah itu kita selipin doa kita. Ya Allah, saya selalu berkata begini kalau habis sholat, atau habis sholat wajib, habis sholat duha, habis membaca surat Al-Waqiah, saya selalu berkata begini, ya Allah, dengan berkah dan karomah surat Al-Waqiah, dengan berkah dan karomah salawat, tolong ya Allah datangkan rezeki dari mana aja engkau kehendaki. Nah begitu, itu aja saya baca. Ya Allah, mudahkan segala urusan, jauhkan dari segala kesulitan. Itu aja saya baca terus menerus. Nah ini kalau saya barangkali ya, kalau sedekah sebanyak itu saya rasa saya belum pernah langsung begitu, belum pernah. Tapi kalau cicil-cicil ketemu tukang parkir, bang kagak ada kembaliannya gimana, udah pak ambil aja nggak apa-apa 50.000. Itu termasuk idkhulus surur juga, itu memasukkan kegembiraan dalam hati orang. Barangkali di rumah dia belum ada makanan, belum ada beras, datang kita. Barangkali anak-anaknya udah nunggu di rumah, pak nanti pulang beli beras ya pak, pengen jajan. Ya nanti bapak parkir dulu ya, doain. Biasanya 1.000, ketemu kita kasih 50.000 itu kan ada idkhulus surur juga, berkah. Itu bagian daripada menanamkan pahala, mendapatkan pahala, membaca sholawat, mendatangkan pahala, mendatangkan, mengundang rahmat Allah. Tapi kemudian yang nomor 2 juga dikoreksi, ini barangkali ketika kita kerja dulunya kan, saya itu barangkali ada sesuatu yang fatal sekali yang pernah kita kerjakan. Dan jangan lupa ini, maaf ya, maaf semuanya, ini kan untuk kita masih muda dulu, ini yang namanya hubungan antara laki-laki dan perempuan itu kita jaga juga tuh. Waktu muda-muda dulu kita barangkali pernah melakukan suatu hal yang Allah nggak kehendaki, Allah larang, itu bisa menutup rezeki juga sebelum kita bertobat. Yang seperti itu harus dikoreksi juga sama kita. Dan makanya saya aneh, kenapa kok udah 3 tahun, bahkan udah ada lagi yang tempat lain bilang udah setiap saat saya amalkan, kok nggak rezeki kok turun aja. Saya belum pernah ngerasain yang kayak begitu. Saya dagang makmur aja, rame-rame aja tuh waktu saya dagang dulu tuh. Waktu saya jualan online juga ya rame-rame aja waktu itu, nggak ada kayak seperti itu. Asal saya udah mulai sepi, ini saya baca ya Allah ya Wahhab ya Rojak, saya baca itu 10.000 kali, ya rame aja pembeli nanti. Itu nggak pernah putus membaca surat Al-Waqiah, baca terus, walaupun cuma 3 kali sekali, biasanya baca sampai 100 kali. Tiba-tiba kadang kita lagi lemah, lagi dawan, ngantuknya segala macam, ya udahlah baca aja 3 kali kan cepet banget. Tetep aja baca juga, tetep aja kebaca juga. Jadiin wiridan, insya Allah berkahnya ada. Saya dulu kan ada suatu kawan saya lihat orang ini soleh sekali, jauh dengan saya mah, dia soleh betul ya sama orangnya. Waktu itu saya lagi kerja, yuk kita sembahyang asar, ayo kita berangkat. Dibawa sama dia sembahyang. Itu saya liatin kan ada banyak kebaikan dan kelebihan sama dia. Kenapa ya? Karena saya liatin orangnya ini waktu sama-sama daftar suatu urusan, saya belum lulus itu pada kemungkinan pertama, kemungkinan kedua belum lulus. Nah dia waktu pendaftaran pertama dia langsung lulus. Apakah kau dia udah lulus, saya kan duluan. Kita kan duluan, kenapa kita belum lulus, dia udah lulus. Saya bilang, oh dia orang soleh, mungkin doanya gampang dikabulkan. Nah itu, makanya kita jaga hubungan baik dengan saudara, kerabat, sanak dan famili, orang tua terutama kita jaga. Jangan sampai ada orang tua luka gara-gara mulut kita, apalagi saudara-saudara, kakak kita, abang kita, encing kita, jangan sampai luka gara-gara mulut kita. Biasanya orang kalau udah punya duit, cara ngomongnya jadi berubah. Nah itu beda dengan Rasulullah waktu itu memegang puncak kemenangan. Waktu itu apa itu ketika Fathul Mekah, beliau tidak beliau nunduk ke bawah, wajahnya ditunduk. Beda dengan orang lain, kita nggak usah repot-repot, baru punya 2-30 juta, orang lain udah kita jadiin pesuruh sama kita. Saudara kita maki, sanak saudara kita jauhi. Itu bukan sekarang, bukan saat ini, nanti. Perasaan gue udah amalan udah banyak banget. Kenapa ya? Ya karena ada orang mendoakan kita atas kejoliman kita, doa buruk yang disampaikan orang kepada kita. Sekarang gua baik-baik aja tuh, nggak ngapa-ngapa. Iya, sekarang mah belum, nggak langsung. Nah, coba dulu. Ada sesuatu kisah yang saya baca di suatu buku. Ada suatu perampok, ada sekelompok perampok, dia mencegat pedagang, kapilah dagang. Lalu kapilah dagang itu bilang, jangan bunuh saya, ambil semua harta saya.
Akhirnya dibunuh juga. Kenapa? Karena bunuh itu buat dia adalah kesenangan. Melihat orang menderita itu buat dia kesenangan. Tapi sebelum dibunuh, saya mau sholat dulu kepada Allah. Sholat lah terserah lu. Dia bilang, nggak akan bisa nyelamatin dari ini. Akhirnya dia sholat, mohon kepada Allah. Dia lihat ada suatu burung. Burung terbang, kan rame-rame burung terbang. Burung menjadi saksi bahwa saya telah dijolimi. Ketawalah perampok itu. Hahaha. Nah, berapa tahun kemudian, tengok berapa tahun kemudian. Setelah perampok itu tidak mau jadi perampok lagi, dia datang ke suatu pesta, lalu dia disediakan daging burung. Akhirnya perampok itu ketika dia lagi mabok, dia ketawa, hahaha, kata dia. Kenapa? Saya dikasih daging burung ini, ngelihat teringat apa itu dulu ketika ada orang saya rampok, dia berkata burung menjadi saksi saya bahwa saya dijolimi. Terdengar sama emir yang ada di situ, kasak kusuk lalu ditangkap dan dibunuh. Coba bayangin, balasan atas pembunuhan yang dia lakukan. Coba bayangin, bukan sekarang, bukan saat ini. Kalau sekarang kita menjolimi orang, atau dulu kita menjolimi orang, sekarang kena balas baru. Kalau sekarang kita menjolimi orang, di masa depan kita akan kena juga. Makanya kalau di hukum alam tuh, hukum yang biasa kita dengar, ya hukum apa istilahnya, sebab akibat. Kalau kita menabung kejelekan, kejahatan, nanti kita mesti menuai badainya, mesti menuai badai. Kalau amalan kita, doa-doa kita, membaca surat Al-Waqiah, salawat kita susah banget dijabah, apalagi bertahun-tahun. Kita koreksi dulu, kita koreksi. Kalau memang riba tidak ada, lalu hubungan baik dengan saudara, barangkali ada orang dulu yang pernah kita dolimi. Kan ada dulu saya kisah tuh, saya lihat di buku Pak Jamil. Jamil dia ini bukunya ada kalau nggak salah dekat sini nih, sebelah mana ya? Susah terjangkaunya bukunya ini. Sebentar saya tengok ada nggak bukunya. Jadi di dalam buku ini ada diceritakan kisah. Ini buku nih, kalau nggak salah bukunya ini nih. Nah, ini bukunya nih. Nah, saya kasih tampak ya. Nah, ini bukunya ini. Itu banyak kisah-kisah bagus itu saya baca di situ. Namanya juga hikmah, bukan dongeng. Jangan apa ngomong pakai dongeng, bukan itu. Hikmah itu datang, hikmah itu bagaikan barang yang hilang. Kalau datang dari mana aja kita ambil buat pelajaran. Rasulullah mengatakan, au kama qala Rasul, hikmah itu barang yang hilang buat kaum muslimin. Kalau nemu di mana aja ambil. Nah, di dalam bukunya itu beliau berkata, satu saat istri kawannya, atau beliau saya lupa, istri kawannya itu katakanlah begitu, itu masuk rumah sakit. Dokter mencari memang keadaannya udah susah, udah payah. Cari apa sebab penyakitnya tidak ada. Akhirnya dokter menyimpulkan setelah dirawat beberapa hari rumah sakit harus memasukkan obat impuls. Dia bilang, "Pak, saya akan memasukkan obat ke istri Bapak." "Ya, masukkan aja, Dok. Obatin aja. Kenapa emangnya?" "Saya minta izin dulu sama Bapak." "Ya, kenapa, Dok?" "Kan itu tugas dokter." "Bukan itu. Ini sekali impulnya 12 juta biayanya sekali masukin obatnya itu. Dan sehari 3 kali kalau nggak salah saya dengar ya. Saya baca ya. Ya Allah, kayak begini kok saya bisa nasib. Kalau satu hari satu masukan 12 juta kali 3 berapa? 36 juta. Satu hari doang itu. Bagaimana bayarnya? Nah, akhirnya beliau, ya udahlah dok, nggak apa-apa nanti aja dulu. Dokter buatlah apa yang patut-patut dibuat. Lalu beliau pergi ke musola, duduk aja termenung berdoa kepada Allah, mohon petunjuk dari Allah. Akhirnya dia teringat, dulu waktu saya masih kecil-kecil, dia bilang kan masih remaja-remaja SMA, mak saya pernah kehilangan duit, dia bilangnya. Kehilangan duit, itu padahal duit itu entah untuk kondangan, entah untuk makan, duit nggak seberapa. Lalu diambil sama orang nih, sama entah yang cerita ini. Jadi mamanya bilang gini, maknya bilang gini, "Siapa yang ngambil duit aku? Siapa yang ngambil? Pokoknya gua nggak ridho." Begitulah kira-kira. "Punya gua kok nggak ridho. Nggak ridho siapapun yang ngambil itu. Biar dia akan menuai akibatnya." Kurang lebih begitulah saya baca di dalam bukunya itu. Nah, lalu dia teringat, ya Allah, mungkin ini penyebabnya saya. Siapa yang kesusahan, ingat itu ada nggak orang yang kita jolimi sama kita di masa lalu sekali. Nah, itu akhirnya dia minta minta telepon sama ibunya. "Piye nak?" dia bilangnya kan, "Bu, istrimu bagaimana, istrimu lagi mau diimpul obatnya sekian sekian sekian." "Aduh biung," dia bilang, "kok ya Allah Gusti mahal amat, kok gini nasibmu." "Mak, tunggu dulu mak, ya, mak, saya mau cerita dulu." Dia cerita lah mas, itu seperti tadi. Jadi yang ngambil duit itu sebenarnya saya, dibilangnya. "Masya Allah, ya udah pokoknya barangkali ini yang menyebabkan saya jadi susah sekarang. Ya udah pokoknya mak ampuni, mak ampuni."
Kalau di Sumatera ini kan orang bilang mama, mama ampuni, ma ampuni. Ini ceritanya di Jawa. Beliau ceritanya kan, ini ma ampuni dia bilang kan. Udah jangan pikirin itu lagi, yang penting istrimu. Lalu dia, ma udah ridho pokoknya yang penting menantu saya sehat-sehat. Orang Betawi kan begitu biasanya. Biarin lu mah kagak makan juga anak emak. Yang penting cucu-cucu emak bagaimana? Udah pada makan belum? Udah pada sehat belum? Biasanya juga begitu. Biasanya juga begitu. Biasanya kalau kita nemui kesulitan, kemana kita carinya coba? Istri mau lahir, duit nggak punya, kemana kita perginya? Coba-coba ke rumah orang tua, kan begitu. Ikhtiarnya ke rumah orang tua, kemana lagi coba? Biasanya juga begitu. Ini apa kisah orang-orang pinggiran, orang-orang seperti saya. Mungkin orang lain juga ribuan orang ngalamin sama dengan seperti ini. Nah, jadi setelah itu sampai dia datang ke rumah sakit, dia tengok dokter nggak jadi mengimpul. Itu atas izin Allah, dokter bilang ini udah tahu penyakitnya apa gitu kan, nggak usah pakai obat ini, dibilang dokter kan, obat yang lain aja. Alhamdulillah itu beberapa hari kemudian jadi sehat. Nah itulah barangkali, coba diingat-ingat ada berapa yang kita kita mungkin membuat kita menjolimi orang secara sengaja atau tidak sengaja, itu dikoreksi juga. Mudah-mudahan jalan rezeki kita terbuka. Mudah-mudahan jangan lupa terpijak batang jerami, jangan letak dalam sumur. Kita perpanjang silaturahimi, insya Allah dipanjangkan umur, dibanyakan rezeki. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, yang pengen dibanyakan rezekinya, sambung pausilul arham, sambung silaturahim. Jangan ada orang yang terjolimi gara-gara kita, mentang-mentang kita megang pangkat, megang jabatan, punya duit, cara ngomongnya udah berubah, apalagi cara bersikapnya. Mudah-mudahan ini dikoreksi, dilihat dulu apakah ini ada, mudah-mudahan kebuka pintu rezeki kita. Nah, gitulah kira-kira. Barangkali juga ada orang-orang tua kita dulu yang punya sesuatu perjanjian dengan apa ya, ya pokoknya begitulah, ada jimat-jimat yang dipegang sehingga menghalangi rezeki, itu dibuang-buangin dulu, jangan ada itu. Nah, usikum wa nafsi bitaqwallah, nanti baru kita bersolawat, nanti baru kita membaca surat Al-Waqiah, kita kembalikan kepada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Makasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.